Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kita bahas tentang pernikahan beda keyakinan dan pernikahan sesama jenis, dan bagaimana menurut agama terbesar di dunia ini menyikapinya, dan bagaimana menurut pendapat medis. Mari kita simak video ini. Islam. Menurut agama Islam, pernikahan seorang muslim dengan non-muslim umumnya dilarang. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 221 menyatakan, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, biarpun kamu menyukainya." Majelis Ulama Indonesia, MUI, juga menegaskan bahwa pernikahan beda agama haram dan tidak sah. Dan dalam agama Islam, pernikahan sesama jenis dianggap tidak sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa hubungan semacam ini dilarang. Kristen. Menurut agama Kristen, mengenai pernikahan beda agama, banyak denominasi Kristen menentang pernikahan beda agama, mengacu pada 2 Korintus 16:14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Tujuannya untuk menjaga kesatuan iman dalam keluarga, sedangkan sikap agama Kristen terhadap pernikahan sesama jenis bervariasi. Beberapa denominasi, seperti Gereja Presbyterian di Amerika Serikat, salah satu aliran Kristen Protestan terbesar di Amerika Serikat, mengizinkan pernikahan sesama jenis. Namun, banyak denominasi lain menentangnya, mengacu pada ajaran Alkitab yang menolak praktik homoseksual. Katolik. Dalam masalah pernikahan beda agama, pandangan Gereja Katolik menganggap pernikahan sebagai sakramen yang suci. Pernikahan beda agama dimungkinkan dengan dispensasi khusus, namun pasangan Katolik diharapkan untuk mempertahankan iman mereka dan membesarkan anak-anak dalam tradisi Katolik. Aturan itu mengacu pada 2 Korintus 16:14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sama dengan ajaran Kristen. Sedangkan agama Katolik, masalah pernikahan sesama jenis. Gereja Katolik Roma. Baru-baru ini, Vatikan mengizinkan Gereja Katolik memberikan pemberkatan kepada pasangan sesama jenis dengan syarat tertentu. Paus Fransiskus menyatakan bahwa pastor Katolik Roma boleh memberikan pemberkatan terhadap pasangan sesama jenis kelamin, meskipun pernikahan sesama jenis belum diakui secara resmi oleh Gereja Katolik. Yahudi. Dalam tradisi Yahudi soal nikah beda keyakinan. Yudaisme tradisional melarang pernikahan dengan non-Yahudi untuk menjaga kemurnian iman dan tradisi. Kitab Ulangan 73-4 memperingatkan agar tidak menikah dengan orang dari bangsa lain yang dapat mempengaruhi keimanan. Sedangkan mengenai pernikahan sesama jenis, dalam tradisi Yahudi, Yudaisme Ortodoks, pernikahan sesama jenis tidak diakui. Namun, beberapa komunitas Yahudi liberal atau reformis mulai menerima dan memberkati pernikahan sesama jenis. Hindu. Dalam agama Hindu, masalah pernikahan beda keyakinan. Meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam kitab suci, tradisi Hindu cenderung mendorong pernikahan dalam komunitas atau kasta yang sama untuk menjaga harmoni sosial. Sedangkan sikap agama Hindu terhadap pernikahan sesama jenis dalam Hindu bervariasi. Beberapa komunitas mungkin menerima, sementara yang lain menolaknya. Tergantung pada interpretasi dan tradisi lokal dalam kurung. Lihat situasi dan kondisi setempat. Buddha. Ajaran Buddha tidak secara khusus melarang pernikahan beda agama. Fokusnya lebih pada pengembangan kebijaksanaan dan kasih sayang antara pasangan. Sedangkan ajaran Buddha tidak secara eksplisit membahas pernikahan sesama jenis. Beberapa komunitas Buddha di negara-negara barat mungkin lebih menerima, sementara di Asia, pandangan konservatif lebih dominan. Jadi tergantung lokasi, kondisi, dan tradisi setempat. Dari berbagai agama di atas, hanya agama Islam dengan tegas mengecam perilaku kaum Sodom. Dan bagaimana perilaku yang menyimpang ini menurut dunia medis? 1. Infeksi menular seksual, IMS, HIV/AIDS. Hubungan anal memiliki risiko penularan HIV lebih tinggi dibandingkan dengan hubungan vaginal karena lapisan rektum lebih tipis dan mudah robek. Menurut WHO, pria yang berhubungan seks dengan pria memiliki prevalensi HIV yang lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Sifilis, gonore, dan klamidia. Pasangan sesama jenis juga berisiko tinggi tertular sifilis, gonore, dan klamidia, terutama jika tidak menggunakan proteksi. Hepatitis B dan hepatitis C, hubungan seksual tanpa perlindungan atau berbagi alat seperti jarum suntik, meningkatkan risiko infeksi hepatitis. Risiko kanker, kanker anus, HPV, human papillomavirus,
yang dapat ditularkan melalui hubungan anal berisiko, menyebabkan kanker anus. Pria yang berhubungan seks dengan pria memiliki risiko lebih tinggi terkena infeksi HPV, kanker mulut dan tenggorokan. Infeksi HPV juga dapat menyebabkan kanker orofaringial pada orang yang terlibat dalam seks oral. Ketiga, gangguan pada rektum, luka atau trauma rektum. Hubungan anal yang tidak aman atau kasar dapat menyebabkan luka, perdarahan, atau robekan pada rektum, yang berisiko memicu infeksi bakteri. Prolaps rektum. Pada beberapa kasus, hubungan anal yang terlalu sering dapat melemahkan otot rektum. Gangguan kesehatan mental keempat. Stigma dan diskriminasi. Stres kronis akibat stigma terhadap homoseksualitas dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau bahkan keinginan bunuh diri. Penyalahgunaan substansi. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara tekanan sosial pada komunitas homoseksual dan peningkatan penggunaan narkoba atau alkohol, yang juga dapat memengaruhi kesehatan fisik. Kelima, infeksi non-seksual. Infeksi saluran kemih, ISK. Hubungan anal dapat memindahkan bakteri dari rektum ke saluran kemih, meningkatkan risiko ISK. Penyakit parasit, kontak dengan kotoran manusia, feces. Selama aktivitas seksual dapat menyebabkan infeksi parasit seperti amebiasis atau giardiasis. Dan apa ancaman bagi kaum Sodom? Menurut ajaran agama Islam dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sungguh, kamu telah mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan kepada wanita. Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas." Surah Hud ayat 82 hingga 83. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan azab itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Surah Asy-Syu'ara ayat 165-166. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istrimu, yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.